Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dua kasus korupsi di Jawa Barat. Yang pertama adalah OTT Bupati Bekasi, Ade Koswara Kunang. Ruang kerjanya disegel. Jadi Bekasi itu ada dua, ada Bekasi Kota, ada Bekasi Kabupaten. Ini kebetulan yang Bupati Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar kemarin. Hal itu dikonfirmasi juru bicara KPK Budi Prasetyo Jumat 19 Desember 2025. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih dilakukan oleh tim KPK. Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT di Bekasi kemarin, total ada 10 orang yang ditangkap. KPK juga turut menyegel ruang kerja Bupati Bekasi. Mengutip pemberitaan Detikcom, 3 orang penyidik KPK menyegel 2 akses pintu ruang kerja AD pada Kamis 18 Desember 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. 3 orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK, kata petugas security gedung Bupati Bekasi. Ketiga orang itu langsung naik ke lantai 2 menuju ruang kerja Bupati Bekasi. Mereka keluar setengah jam kemudian dengan posisi 2 pintu sudah tersegel. Tidak ada yang tahu perginya ketika penyidik KPK tersebut. Diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain. Nah, ini belum ada perkembangan selanjutnya. Ini ada berapa jumlahnya, misalnya uang berapa nominalnya. Tadi dari Detikcom, sekarang dari Kompas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan dana non-budgeter yang dikelola oleh Divisi Corporate Security Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB senilai 200 miliar mengalir ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK atau Kang Emil, di mana dana budgeter tersebut ini mengalir ke sejumlah pihak, di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke saudara RK, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya hari Rabu 17 Desember 2025. Budi mengatakan penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga bersumber dari dana non-budgeter tersebut, sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, baik yang atas nama saudara RK atau aset-aset lainnya yang diduga terkait. Adapun KPK sudah memeriksa Ridwan Kamil pada Selasa 2 Desember 2025. Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini, karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri, kata Ridwan Kamil usai diperiksa KPK. Ridwan mengatakan seluruh kegiatan korporasi di BUMD hanya bisa diketahui jika direksi, komisaris, dan kepala biro menyampaikan kepada gubernur. Namun RK mengaku tidak menerima informasi soal dana iklan BJB dari ketiga pejabat tersebut. Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya, ujarnya. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi dan pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Divisi Korses BJB Widi Hartoto. Kemudian pengendali agensi Atenja Mulia Tama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses bersama Sopan Jaya Kusuma. Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai 222 miliar rupiah. Kita nyesek ya kalau pejabat-pejabat korup yang harusnya uang-uang digunakan untuk kepentingan rakyat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita
sangat prihatin, sangat miris. Dan kalau memang terbukti, KPK sebaiknya memang bertindak tegas. Hukuman harus tegas agar ada efek cerah kepada pejabat-pejabat yang korupsi. Karena apa? Karena korupsi semua akan terhambat. Kemajuan dan kemakmuran rakyat tidak akan pernah didapat. Dan pejabat-pejabat yang korupsi sebaiknya memang dimiskinkan, disuruh mengembalikan hasil korupsinya ke negara, kemudian dihukum sebesar-besarnya seperti di negara-negara lain. Insya Allah ini ada efek jerah. Kenapa terus berulang korupsi? Mungkin karena hukumannya kurang tegas di negeri kita. Biar jerah, tegas, jangan pandang bulu, dan tidak ada kompromi. Ini saja, semoga bermanfaat.